Teman-teman, sore hari ini suasana di tempat aku tinggal ini lagi hujan. Hujannya nggak deres, hujannya nggak besar, tapi gerimis-gerimis lumayan gitu ya. Jadi suasananya lagi asik banget, suasananya itu romantis banget. Mendung, gerimis gitu kan. Dan yang jelas aku suka banget dengan yang namanya hujan. Nggak cuma hujan, tapi juga suka banget dengan yang namanya ada kabut. Jadi kalau kabut keluar, suasana lagi hujan, waduh, amazing banget. Rasanya tuh kayak yang damai banget gitu ya. Gimana dengan kamu? Apakah kamu juga suka dengan hujan? Suka dengan kabut? Kalau iya, berarti kita sama. Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa kembali lagi bikinin video buat teman-teman. Dan saya berterima kasih banget buat teman-teman yang selalu ikutin channel Damar Aji, karena yang jelas keberadaan kamu tentunya sangat bermanfaat, sangat berharga banget buat aku. Yang jelas tanpa kamu pasti channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel Damar Aji, dan bahkan buat teman-teman yang selalu dengerin video meskipun bukan zodiaknya, meskipun bukan bukan zodiak yang sedang dibacakan, tapi kamu tetap dengerin, tetap nonton sampai dengan selesai. Terima kasih banget ya. Tapi emang karena mungkin bisa jadi ketika bukan zodiaknya pun atau cross watcher, bisa jadi kan ada pencerahan-pencerahan, karena sekali lagi bisa jadi mungkin masalahnya lagi sama, masalahnya lagi ada kesamaan-kesamaan mirip-mirip begitu, jadinya kamu bisa mendapatkan solusi dan juga pencerahan. Oke, teman-teman silahkan komentar, jawab pertanyaan aku tadi, hujan, kabut, kamu suka atau tidak gitu kan. Kalau suka sama, kalau suka yuk kita ke tempat yang berkabut. Aduh, yang jelas hari ini, sore-sore hari ini saya senang banget karena bisa ketemu teman-teman lagi. Dan kali ini saya bakal update energi terbaru untuk zodiak Virgo. Berarti kita sampai di zodiak yang ke-6, kita ketemu dengan Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat. Dan juga buat teman-teman semuanya yang setia nonton dan setia mengikuti channel Damar Aji, semoga selalu sehat. Seperti biasa, langsung aja saya bakal shuffle kartu. Saya gunakan 2 kartu ini untuk melihat, untuk membaca kondisi, situasi Virgo saat ini. Ada apakah gerangan, ada apa yang mungkin harus kamu simak, ada pesan-pesan apa yang harus kamu perhatikan, agar kamu ke depannya semakin baik, agar kehidupan kamu selalu lebih baik ya, karena setiap orang pasti kepengen kehidupannya selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, teman-teman juga boleh silahkan kalau kepengen usul untuk tema-tema yang kepengen diangkat itu apa ya, jadi nanti bisa biar memperbanyak variasi tema. Barangkali ada yang tidak aku pikir, nggak kepikiran sama aku, jadinya teman-teman bisa memberikan ide. Di sini mungkin saya punya keterbatasan gitu kan, misalnya aduh pas lagi kerjaan banyak, pas lagi klien banyak gitu kan, terus kemudian idenya lagi nggak jalan kan, bisa jadi juga begitu. Nah, dengan teman-teman memberikan usulan, pastikan otomatis memperkaya ide-ide yang nanti muncul. Teman-teman boleh memperbanyak ide-ide tersebut. Wah, ini ada apa nih? Ada apa dengan Virgo? Kenapa 2 kartu yang keluar di sini memberikan tanda yang agak sedikit perlu diperhatikan banget? Ada The Lovers dan juga ada The Tower. Kita santai aja teman-teman ya. Saya berharap kamu juga santai sambil ngemil, sambil ngopi, sambil ngapain aja, sambil nonton video atau sambil mendengarkan video ini ya. Ada The Magician. Aduh, ini ada apa lagi? Keluar kartunya sepertinya memberikan sedikit perhatian yang cukup ekstra. Satu lagi saya baca, oke. Yes, saya baca dulu teman-teman sebelum nanti kita lanjut ke baris kedua, 5 kartu yang kedua ya. Direnggang-renggangin. Oke. Baik, teman-teman, untuk Virgo, kita lihat Virgo sepertinya sedang mengalami sebuah kondisi di dalam percintaannya. Ada hal-hal yang menjadikan Virgo itu berpikir keras, menjadikan Virgo itu sedang merasakan anxiety, kekhawatiran, kecemasan yang sangat mengganggu kehidupannya. The Lovers di sini menunjukkan adanya sebuah hubungan percintaan, tetapi di dalamnya sedang ada konflik-konflik yang cukup hebat. Itu yang saya rasakan dari beberapa kartu yang keluar. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa ketika saya membaca
saya mencoba membaca berdasarkan 3 hal. Pertama, berdasarkan kartu tarot yang keluar di sini, saya membaca tanda-tandanya dan energinya. Yang kedua, saya membaca berdasarkan intuisi saya atau kebatinan saya, apa yang saya rasakan, apa yang muncul dari kata-kata hati saya coba untuk padukan, saya coba untuk gabungkan dengan poin pertama ini. Dan yang ketiga, berdasarkan faktor-faktor psikologis yang ada. Jadi ketiganya saya coba saya gabungkan untuk memberikan presentasi kepada teman-teman agar hasilnya itu lebih maksimal, lebih masuk akal gitu ya. Lebih masuk akal dan juga tentunya bisa diterima oleh akal sehat kita semuanya. Karena saya tahu bahwa teman-teman orang-orang yang pintar, cerdas sehingga bisa melihat mana hal-hal yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Gitu kan, kita bicara tentang spiritual, oke. Kita bicara tentang energi, oke. Kita bicara tentang metafisika juga oke. Tetapi selama itu masuk akal, selama itu bisa dinalar dengan logika, nah itulah hal-hal yang tentunya mengarah kepada kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya gitu kan. Tetapi kalau misalnya kok dinalar susah, nggak masuk akal dan sebagainya, ya semuanya kembali lagi kepada kamu lagi. Nah teman-teman, kembali lagi, The Lovers di sini menunjukkan bahwa adanya sebuah hubungan yang memang sedang ada konflik di dalamnya. Selain ada konflik batin di dalam diri kamu, kamu juga memiliki hubungan dengan dia yang sepertinya toksik banget. Nah, ini yang saya rasakan dan sedang terjadi saat ini di Virgo. Kemudian saya merasakan juga bahwa akan ada energi kehancuran di hubungan kamu ini, sepertinya sudah cukup parah ya, dan sudah mengarah kepada situasi yang, maaf ya istilahnya, ini sudah nggak bisa dipertahankan. Ya, situasi dan kondisi ini sudah tidak bisa dipertahankan, dan saya yakin, saya tahu bahwa kamu sudah berjuang sedemikian rupa, sedemikian hebat untuk mempertahankan dan memperbaiki keadaan kamu atau hubungan kamu saat ini. Nah, di sini saya melihat bahwa kondisi yang mengarah kepada kehancuran ada yang sudah terjadi, ada yang nyaris bakal terjadi ya. Jadi kalau misalnya buat kamu mungkin belum merasakan atau belum terjadi, boleh was-was, boleh antisipasi, boleh berhati-hati. Tapi yang jelas saya merasakan banget energi itu sudah sangat dekat dan sangat besar ya. Bahkan sebagian sudah ada yang terjadi. Oke. Nah, di sini berarti dituntut, kamu dituntut nih. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, alam semesta, Tuhan dan alam semesta membuat sebuah skema, peristiwa, kejadian, masalah yang terjadi pada kehidupan kita itu tentu tidak main-main gitu kan. Tentu memiliki tujuan dan maksud dan tujuan yang jelas gitu kan. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu memang sedang dipaksa untuk menjadi lebih kuat, dipaksa untuk menjadi lebih dewasa, lebih mature daripada sebelumnya, lebih matang daripada sebelumnya. Dan bahkan kadang-kadang, tidak jarang, kondisi-kondisi seperti ini menjadikan kita semakin terbuka atau terjadi semacam kebangkitan spiritual pada diri seseorang. Karena secara pribadi saya juga pernah mengalami hal-hal semacam itu di saat-saat kondisi terpuruk, di saat-saat kondisi yang ya di bawah sangat down, sangat jatuh, sangat terpuruk, bahkan sudah nggak ngerti harus berbuat apa. Justru disitulah Tuhan sesungguhnya sedang mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih baik, membuat kita semakin lebih kuat, semakin bijaksana dan sebagainya ya. Dan ini yang dirasakan atau yang terjadi pada Virgo saat ini. Saya merasakan bahwa Virgo saat ini sedang digiring, diarahkan untuk menjadi orang yang lebih matang, orang yang lebih bijaksana dan seterusnya seperti itu. The Magician ini mengarahkan kamu untuk berbuat melakukan sesuatu yang lebih daripada biasanya. Artinya begini, menjadikan kamu untuk lebih kreatif, menjadikan kamu lebih ngerti apa yang harus kamu lakukan, lebih kreatif, lebih kuat, lebih cerdas, lebih cerdik lah dan sebagainya, untuk bagaimana caranya kamu bisa keluar dari situasi ini ya di sini. Nah, saya melihat bahwa ada kebimbangan ya dari Two of Swords. Ada kebimbangan untuk kamu memutuskan bagaimana ke depannya ya. Kebimbangan-kebimbangan antara apakah hubungan ini akan diteruskan atau selesai ya. Meskipun sebenarnya secara batin kecil kamu sudah merasa yakin bahwa ini harus selesai nih gitu loh. Ini harus selesai dan ini nggak bisa diterusin lagi. Tetapi wajar ketika misalnya seseorang mengalami semacam kebimbangan untuk memutuskan sesuatu seperti kamu sekarang ini wajar. Saya katakan wajar dan itu hal yang lumrah ya. Tetapi satu hal yang paling penting adalah kebimbangan ini pun harus segera
selesaikan ya. Jangan terus berada di tengah-tengah kebimbangan atau di tengah-tengah keraguan, karena justru ketika semakin lama kamu tidak memutuskan ya, kamu semakin lama dalam keraguan, itu justru akan merusak energi kamu dan akan semakin melemahkan energi kamu. Jadi saran saya di sini adalah segera saja untuk mengambil keputusan ya, sekarang atau besok sama saja. Ketika kamu ngerasa bahwa ini sudah diambang kehancuran, ini sudah tidak bisa diperbaiki, ini sudah tidak bisa dibenerin lagi, dan sementara kamu sudah berusaha sedemikian rupa tapi ternyata hasilnya tidak bisa, ya artinya bahwa bisa jadi Tuhan dan alam semesta memang memiliki alternatif lain, ya kan? Memiliki tujuan lain yang ternyata pasti ujung-ujungnya adalah hal yang baik, ada hikmah yang terbaik buat kamu, ya. Jadi sekali lagi saran saya, jangan ragu, kamu putuskan untuk terus membuat keputusan yang tegas, ya. Terus di kartu kelima di sini Edge of Pentacles, ya, menunjukkan bahwa jangan sampai pekerjaan kamu, jangan sampai masalah keuangan kamu itu terganggu hanya karena pikiran-pikiran kamu yang sedang kacau balau, pikiran kamu yang sedang carut marut, itu jangan sampai mengganggu pekerjaan kamu. Karena di sini Edge of Pentacles adalah menunjukkan bahwa kamu harus tetap fokus pada pekerjaan kamu agar tidak semuanya menjadi berantakan gitu loh. Karena biasanya kalau udah masalah asmara, pekerjaan itu biasanya jadi kacau. Apalagi ketika asmara kamu sedang dalam kondisi yang tidak bagus, apalagi ketika percintaan kamu atau hubungan kamu dengan pasangan dalam keadaan yang tidak bagus atau toksik. Ini biasanya sangat mengganggu untuk semua hal, semua lini menjadi terganggu karenanya, ya. Jadi saya pikir cepatlah untuk mengambil keputusan, ya. Kartu The Hangman, ya, The Hangman. Ini saya merasakan beberapa kartu ini kok sering keluar banget ya, dari mulai Gemini, dari mulai Cancer, Leo, dan Virgo. Ini kartu ini kalau nggak salah ingat, ini beberapa kali kemarin keluar. Oke, kita akan baca ya. Jadi ada semacam energi-energi yang sama. Nah, ini juga sama. The Moon, ya. The Moon ini kalau nggak salah, nanti aku cek lagi, aku juga lupa. Tapi yang jelas, wow, ini dia. Ada kartu yang sangat-sangat berenergi ngeri, ya. Energinya ngeri-ngeri. Oke, baik. Kita baca dari The Hangman, Five of Swords, ada The Moon, ada Three of Swords, ada Knight of Swords. Memang di sini ada semacam pesan, saran untuk kamu tetap bersabar dalam menghadapi situasi saat ini, ya. Bersabar. Meskipun kamu merasa kayak dikalahkan. Ini ada peperangan yang sepertinya baru selesai, atau ada konflik yang sepertinya baru selesai, atau bahkan ada sisa-sisa konflik dan juga peperangan yang belum selesai juga. Nah, tetapi di sini saya merasakan bahwa kamu ada perasaan-perasaan terluka, ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, gitu kan? Saya melihat bahwa di sini sepertinya pasangan kamu memiliki orang ketiga dari kartu The Three of Swords ini, ya. The Moon ini menunjukkan adanya bahaya yang tersembunyi, adanya energi-energi yang mengintai kamu atau bahaya yang mengintai kamu. Nah, bahaya itu bisa jadi adanya orang ketiga. Nah, teman-teman, energi di sini bisa kebolak-balik ya. Jadi kalau misalnya kok kebalik, ya sudah tinggal dibalik aja ya, karena energinya adalah vice versa. Dan video ini atau bacaan ini bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kamu tonton, ini masih berlaku. Sekali lagi, ada energi yang menyertai kamu, ada bahaya yang istilahnya mengintai. Ya, ini kartu The Moon itu menunjukkan bahaya yang tersembunyi. Jadi kamu harus waspada. Bahaya itu bisa jadi sekali lagi adanya orang ketiga dalam hubungan kalian, ya kan? Karena di sini ada Three of Swords yang menunjukkan bahwa ada 3 pedang yang tertancap dalam satu hati. Nah, itu tanda. Kemudian The Moon ini juga merupakan tanda adanya bahaya yang tersembunyi atau ancaman-ancaman yang sedang mengarah kepada kamu. So di sini teman-teman harus waspada. Waspadanya tidak hanya sekedar waspada secara pikiran, secara fisik, tapi kamu juga harus waspada secara spiritual juga. Artinya akan ada hal-hal atau sesuatu yang berhubungan dengan energi halus ya, energi halus
energi halus itu bisa berkonotasi baik ataupun tidak, itu sama saja. Energi halus, tapi kalau saya merasa di sini lebih ke energi yang kurang bagus, ya. Energi halus yang kurang bagus ini harus kamu waspadai, ya. Bisa jadi ada orang iseng atau ada orang yang memang sengaja ya membuat kamu itu kayak dikerjain atau apa. Nah, saran saya adalah kamu harus waspada. Oke? Terus ini ada orang ketiga. Nah, kemudian di sini sepertinya ada Knight of Swords, di mana orang ketiga itu sengaja atau tidak sengaja, yang jelas dia masuk ke dalam kehidupan kalian, masuk ke dalam situasi dan kondisi yang sudah kalian bangun selama ini. Nah, teman-teman, kalau tadi kan saya bicara tentang asmara, tentang hubungan gitu kan. Nah, sebetulnya tidak hanya di masalah asmara saja. Di masalah pekerjaan pun ini juga bisa terjadi. Artinya bisa jadi ada orang-orang yang memang tidak suka sama kamu di lingkungan kantor kamu, atau di lingkungan pekerjaan kamu, atau di lingkungan teman-teman sosial kamu, ya. Jadi ada orang yang memang sepertinya agak kurang respect sama kamu tanpa alasan yang jelas. Tapi boleh dicari tahu juga ya alasannya apa. Tapi kalau tidak penting ya nggak usah cari tahu, ngapain? Ya, abaikan aja. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman dari beberapa kartu atau 10 kartu di sini. Mudah-mudahan pesan ini bisa menjadikan suatu kewaspadaan bagi teman-teman Virgo, karena saya melihat adanya hal-hal yang memang harus diwaspadai, harus diantisipasi, dan bahkan kamu harus memiliki proteksi-proteksi yang cukup, gitu kan, agar kamu terhindar dan aman dari hal-hal yang mungkin, ya tadi saya bilang ada ancaman, energi halus yang nanti mungkin bisa saja mengarah kepada kamu. Oke, tapi nggak usah khawatir, ada Tuhan, ya, Allah selalu melindungi. Maka jangan lupa untuk tetap dekat kepada Tuhan, tetap dekat kepada Allah, dan tetap kamu punya iman ibadah yang bagus. Insya Allah itu tidak akan terjadi, ya. Atau mungkin kalau teman-teman merasa khawatir atau membutuhkan solusi atau saran, nasihat, atau juga pencerahan secara spiritual, teman-teman boleh silahkan menghubungi ke nomor yang tertera di sini atau di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi juga ada. Oke, teman-teman, saya akan shuffle kartu dan saya buka 5 kartu di sini. Saran-saran untuk kamu itu apa aja, ya. 5 kartu saja di sini saya buka. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan yang lebih untuk teman-teman. Unrequited love, ya. Berarti memang ada semacam penolakan cinta yang tertolak, atau cinta yang sudah tidak selaras lagi, atau hal yang memang sudah tidak sinkron lagi, ya, atau apapun yang memang sudah tidak dalam satu frekuensi, ya. Nah, di sini saya akan memberikan saran dari 5 kartu ini. Apa saja bunyinya? Oke, pertama adalah unrequited love, ya. Jadi memang di situ sepertinya sudah ada ketidakcocokan di masalah percintaan kamu. Sudah, berarti ketika sudah tidak cocok, ketika sudah tidak lagi nyaman dalam hubungan ini, buat apa diteruskan gitu loh? Karena apa? Kecocokan, kenyamanan, kedamaian itu adalah menjadi sebuah tujuan dari sebuah hubungan, iya kan? Kalau misalnya tidak cocok lagi dan kamu sudah berusaha sedemikian rupa, buat apa dipertahankan, ya? Banyak orang yang kadang-kadang takut, banyak orang yang kadang-kadang khawatir. Aku merasa kehilangan, aku nggak sanggup kalau merasa kehilangan, aku nggak sanggup kalau merasa sepi hidupku tanpa dia, dan sebagainya. Ingat ya teman-teman, seringkali banyak orang yang terjebak ke dalam situasi, dia bertahan, ya, tapi sebenarnya bertahan bukan karena cinta, bukan karena suatu cinta yang mendamaikan, tapi sebenarnya karena kebergantungan. Jadi kayak ada semacam ketagihan, depend on, ketergantungan. Kamu ngerasa nggak ada, gini, ketergantungan itu begini maksudnya. Biasa ada dia terus jadi nggak ada. Biasa ditelepon dia, nggak ada yang telepon. Biasa ada yang kasih perhatian, jadi nggak ada. Nah, itu adalah semacam kebergantungan. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kamu terjebak ke dalam situasi yang seolah-olah ini adalah kayak cinta, tapi sebetulnya itu hanya sekedar kebergantungan, gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Nah, so di kartu kedua dari kartu 5 ini yang terakhir, pay attention to the red flags.
di mana kartu ini memberikan semacam peringatan untuk kamu memperhatikan tanda merah atau bendera merah, ya. Artinya adalah warning, ya, warning, lebih kepada warning, di mana kamu harus berhati-hati terhadap hal-hal yang tadi saya sampaikan, ya. Antisipasi, harus ada proteksi dan sebagainya. Itu, ya. Terus kemudian soulmate, yes, this is your soulmate. Oke. Jadi gini teman-teman, bisa jadi nih, setelah kamu bisa melewati semua ini, setelah kamu bisa atau mampu mengatasi semua ini ke depan, bahwa Tuhan dan alam semesta sudah mempersiapkan pasangan dan jodoh kamu berikutnya yang jauh lebih baik, ya. Jadi jangan terlalu melekat banget dengan apa yang memang ada kemarin. Jangan terlalu melekat banget pada pasangan kamu yang kemarin, gitu kan? Karena kalau memang gini, kalau memang dia soulmate kamu, kalau memang dia jodoh kamu, kalau memang dia adalah yang terbaik buat kamu, di sini dikatakan, ya katakanlah dia nggak akan kemana-mana, ya. Dengan ujian ini, dengan berbagai masalah ini, kalian akan tetap berpegangan, saling menguatkan, saling membutuhkan, saling berpelukan dan sebagainya, ya. Jadi nggak usah khawatir, jangan terlalu memaksakan, ya. Jadi gini, jangan terlalu memaksakan. Apabila hatinya masih untuk kamu, apapun yang terjadi pasti dia bakal kembali lagi ke kamu dan bakal lebih memiliki kamu ketimbang apapun di luar sana. So, perhatikan itu. Nah, healing family issues, ya. Di sini harus kamu melakukan yang namanya healing terapi, pembersihan energi dan sebagainya, memperbaiki diri dan sebagainya, ya. Jadi kamu harus lakukan itu. Kenapa? Karena seringkali pasangan itu bubar, pasangan ada yang selingkuh dan segala macamnya. Itu karena apa? Karena adanya konflik-konflik internal, energi-energi negatif atau emosi negatif yang numpuk tapi tidak pernah dikelirkan, tidak pernah diklarifikasikan, tidak pernah dirilis, ya. Sehingga apa? Terjadi penumpukan yang pada akhirnya saling bentrok satu sama lain, dan di situ tidak disadari, itu menjadi sebuah sebab bagi pecahnya hubungan kalian, bagi hancurnya hubungan kalian, ya. Oke. Terakhir, it is safe for you to love. Ya, bagaimanapun juga semua orang pasti kepengen menyelamatkan cintanya, hubungannya dan sebagainya, gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah selamatkan diri kamu sendiri. Selama kamu memang sudah menyelamatkan hubungan kamu sudah menyelamatkan dia dan sebagainya, kamu sudah berusaha, ya itu sudah bagus. Tapi yang paling penting jangan lupa selamatkan diri kamu, cinta pada diri kamu sendiri, gitu kan. Karena ini semuanya adalah hal-hal yang memang harus tetap berlanjut. Apapun yang terjadi, kehidupan harus tetap berlanjut. Open your heart, ya. Tetaplah buka hati kamu, gitu loh. Tetaplah membuka hati, tetaplah membuka diri, agar segala sesuatu yang nanti akan datang di kemudian hari datang dengan mudah, membahagiakan, lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Virgo dan juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat yang kepengen konsultasi, private reading, self healing, atau yang kepengen melakukan bimbingan spiritual atau spiritual life coaching, ya silahkan aja kamu untuk telepon, chatting ke nomor WA yang tertera atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.